minggu depan saja kita ikuti. Oke Bu, silakan berdiri. Nah, setelah ini kalian mencari tadi kelompok 1 ada daun dan bunga, dan kelompok 2 ada bapak dan akar. Oke, sekarang silakan dicari. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah dapat semua? Sudah ada Ibu. Sudah. Oke, kita kembali ke kelas ya. Tadi kelompok 1 sudah dapat daun dan bunganya. Sudah Ibu. Sudah. Kelompok 2 udah dapat surat. Sudah, hebat banget semuanya anak Ibu. Nah, sekarang kalian masing-masing kelompok amati bagian dari yang Ibu minta tadi, kemudian tuliskan di hasil pengamatan yang pertama. Setelah itu, nanti salah satu perwakilan dari kalian ke kelompok yang lain. Jadi misalnya Yana ke kelompok 2 dan Ayah ke kelompok 1 untuk menuliskan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 1 dan 2. Ditulisnya di pengamatan kedua. Oke. Nanti di pengamatannya ditulis bagian apa yang kalian amati, baru tulis identifikasinya. Oke, paham? Nah, tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan masing-masing. Selanjutnya yaitu kita melakukan bentuk kerja. Melakukan bentuk kerja dengan salah satu perwakilan dari kelompoknya ke kelompok lainnya. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 1. Bedakan sama apa beda. Ini namanya ada kata kumut ya. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayah kembali ke kelompok 2, Yana kembali ke kelompok 1. Oke.
daun adalah bagian dari tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, makanya tadi terdapat daun berwarna hijau karena adanya zat hijau pada daun. Oke. Untuk bunga adalah bagian dari tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Ibu, ya, Ibu. Nah, kalau bunga yang ada bijinya nanti dia akan membentuk sebagai buah. Tapi kalau nggak ada bijinya nanti dia akan membentuk menjadi bentuk daun yang baru, tunas baru dari daun tersebut. Iya, udah paham? Selanjutnya ya. Batang tadi dari kelompoknya Aisyah ya. Batang adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atasnya. Yang berada di atas tanah. Bagaimana caranya kalau nggak ada batang? Yang nggak bisa berdiri dengan kokoh. Oke, selanjutnya akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang biasanya tertanam dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Tadi ada nanya akarnya kenapa dipunyainya kelompok 1 dan 2 berbeda. Yang satu itu namanya akar tunggal. Kalau Aisyah namanya akar serat. Benar banget. Nah, ada yang mau menyampaikan hasil dari pengamatan akar, batang, daun, dan bunga? Siapa yang ingin maju? Oke, Aisyah silakan. Dari kelompok 1, dari kelompok 2, maaf. Jadi tadi kan kami itu mengamati tentang batang dan akar. Jadi batangnya itu panjang dan dia itu keras. Bilang itu kan mungkin keras, ada air-airnya. Iya, kan beda kan? Nah, akarnya dia bercabang-cabang, ada rambut-rambutnya, itu namanya akar sabut. Nah, itu kalau kedua itu ada daun. Nah, daunnya itu berwarna hijau pada bagian atas dan itu pada bagian bawah. Oke, silakan duduk kembali, Aisyah. Kasih tepuk tangan buat Aisyah. Kasih tepuk, wow ya buat Aisyah. Kasih tepuk, wow. Kasih we. Kasih ya. Kasih we. Wah. Aisyah hebat. Nah, jadi aku mau bantu menjelaskan lagi ya. Ibu juga punya contoh dari daun, bunga, buah, batang, dan akar. Nah, di sini ibu mempunyai akar yang berbentuk tunggang sama seperti punya kelompok 1. Kemudian untuk batangnya ini jauh lebih keras dibandingkan punya kelompok 2 yang tadi berair. Selanjutnya yaitu kita tadi sudah